Wapres ya, itu kan harusnya dengan berteknologi yang luar biasa. Ingat nggak waktu dia sok, saya bilang sok sekarang. Sok ketika kampanye dulu bicara soal, wah pakai teknologi 19 juta lapangan kerja. Bicara tentang drone. Wah, bicara tentang drone, bicara soal atau pertanyaannya yang menohok Prof. Mahfud waktu itu soal cold storage segala. Itu kan sebenarnya ya hanya pertanyaan yang dia di feeding aja gitu loh. Nah, kelihatan kan gitu ketika dia benar-benar kemarin di retreat bisu. Jadi kan ini kan jadi Mas Roy sudah periksa itu kemarin bahwa itu video bisu di dubbing. Iya, sebenarnya bukan bisu, ada suaranya. Ada suaranya. Tapi karena suaranya itu sangat tidak bermakna, ya sangat tidak bermakna itu ya malah akan menimbulkan pertanyaan atau katakanlah seperti kasus dulu ya dia memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya kan gitu. Kemudian ibu-ibu hamil malah suruh minum asam sulfat. Harusnya asam folat. Jauh banget antara asam folat itu dengan rumus kimia itu yang panjang dibandingkan dengan H2SO4 atau asam sulfat. Kalau ibu-ibu disuruh minum asam sulfat ya maaf ini, ya meninggal lah kayak suruh minum air aki gitu. Jadi jangan-jangan diksi dia yang menunjukkan ketidakmampuannya dia itu kemudian makin diketahui masyarakat. Kan banyak banget Pak Salam. Asam sulfat. Kemudian dia bicara dengan bahasa pidato bahasa Indonesia aja salah terus, ya kan? Dia bilang para ibu-ibu, para bapak. Para itu kan sudah jamak gitu. Ya, kenapa? Ini kan sangat esensial gitu loh. Jadi berarti Mas Roy lihat bahwa kemarin itu di acara Red karena ketidakmampuan dia. Timnya sudah lihat bahwa kalau aslinya dikeluarin ini akan menimbulkan polemik. Betul. Kayak yang ada ketika dia LPG 3 kg yang hanya ditinggal dan kemudian apa? Diisinya di narasinya beritanya itu. Kenapa saya tadi bilang hanya judul berita dan beritanya itu panjang gitu. Tapi kan aneh. Mana ini yang sebenarnya menunjukkan video aktualnya yang menunjukkan dia kan nggak pernah ada. Gitu loh. Nah gitu. Jadi istilahnya gini. Kenapa kemudian saya menganalogikan itu dengan lutung ke sarung ya. Kemudian kenapa kita dibawa mundur lagi? Ini kan malah kita harusnya tuh maju untuk menyongsong 20 tahun ke depan. Kan katanya 20 tahun ke depan kita akan menyongsong Indonesia emas. Gitu. Kenapa justru diberikan contoh kegelapan? Lu iya kan? Dark. Iya dark. Kayak baju saya ini gelap. Tapi gelap ini ada wayangnya. Nah nanti cerita kenapa saya pakai baju wayang ini. Nah gini. Jadi kenapa kita dibawa ke alam kegelapan? Kenapa ditutup? Ini kan kayak publik itu ditutup matanya. Mending kalau tutup mata tuh pakai sekalian tulisan. Nah ini buat nutup mata juga bagus ini. Nah gitu. Iya. Biasanya dipakai di sini gitu. Ya, tapi nanti kita bicara ini nanti. Jadi itu sengaja ditutupi ya? Itu sengaja ditutupi. Jadi kenapa seorang nomor 2 di Indonesia, Fufafa ini, malah mengajarkan ketidakjujuran, mengajarkan ketidak terus terangan. Kunjungan dia terakhir ke universitas yang ada di Banten itu, ya, itu kan menunjukkan ke kita bahwa ya kalau mau datang harusnya ke kampus beneran kan? Kayak kita kemarin, ke Unpad. Netizen kan juga harus kita ceritakan bahwa alhamdulillah kita sudah menyelesaikan touring yang ketiga, ya kan gitu. Pertama dulu di Unisri di Solo, Universitas Slamet Riyadi, kedua di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, ketiga barusan kemarin kita di Bandung, gabungan antara Unpad, ITB dan UPI, ya gitu. Dan itu kan luar biasa, terbukti dengan pertanyaannya dari audiens itu kan pertanyaan lebih dari kritis 10, dan banyak banget loh itu. Kalau nggak kita stop mau buka puasa, kan itu sebenarnya terus kan, dan tidak hanya dari mahasiswa. Ada senior, ada ibu-ibu juga kemarin yang tanya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat itu menginginkan transparansi, menginginkan keterus-terangan. Lah kok malah dijawabannya oleh si Fufafa ini ada hal-hal yang menurut saya aneh banget gitu. Datang ke kampus, yang kampus itu masih dalam tahap pembangunan, ya. Belum selesai. Terus saya analogikan dengan peristiwa ketika dia di retreat itu, ketika film itu ditutup dengan adegan bisu ya gitu, jadi kayak kita seolah-olah itu kita dibisukan.
Megawati. Minta balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45, mau pemilihan langsung secara parlemen. Nah, dulu yang di amandemen Undang-Undang Dasar 45 siapa? Megawati sama siapa? Ya Megawati sama siapa? Sama Amin Rais. 2 kali mereka amandemen tuh. Aku takut. Nah, karena niat dan hadis mereka tercapai di 2029 ini, mereka minta balik ke situ agar lobby-lobby di DPR itu lebih mudah. Aku takut kejadian lagi ini nampaknya nih. Apa bang? Takut kejadian Gus Dur. Ya iya, ini kan cara-cara lama yang akan mereka buat. Ya makanya kita mintalah kepada Pak Prabowo ya kan. Mengkudeta presiden. Ini kan kenapa tak sekalian aja Aku mau kita tanya dulu kudeta Bang Muhtar. itu? Status Gus Dur kan kemarin bukan pemilihan kan? Tapi Bukan, dia dipilih melalui parlemen. jadi tidak bisa mereka untuk menjatuhkan Gibran seenaknya langsung suruh ganti-ganti kepala isi kota mereka. Ya itu Bang Eler. Ini seolah-olah yang beberapa mantan-mantan jenderal itu negara ini mereka punya, suka-suka hati mereka. Mereka enalah ngomong-ngomong, walaupun sudah pensiun dibayar oleh rakyat, gajinya tetap jalan. Mereka bilang demi negara. Loh kami juga demi negara, tapi kami tanpa dibayar. Ini nggak tuh baik-baik. Jenderal-jenderal tuh bukan mantan jenderal, bukan cuma mereka, banyak kok. Banyak. Itu dia. Kita lihat background mereka. Pinjam nama. Kalau saya mau Pinjam percaya nama, mereka, pinjam nama. apabila mereka ya, saya mau percaya jenderal yang kemarin apabila mereka itu tidak terlibat dalam politik yang kemarin. Tapi kalau ada dari mereka yang terlibat dalam politik dan bertentangan dengan yang sekarang, itu sudah barang tentu ya sama aja mereka itu juga, ya enggak? Itu Iyalah. para mantan jenderal tuh karena nggak sepaham dengan Pak Prabowo, Bang. Iya, mereka kan kemarin di 01. Ya karena benci aja, Bang. Jadi apa lagi alasannya? Oh, nggak bisa. Lalu Nggak bisa seenak jidat kalau hanya mereka. dasarnya kebencian, dasarnya ketidaksukaan, Bang. Bulak-balik besok kita ganti kepala negara, Bang. Bulak-balik kita ganti Iya, bupati. kalau Bulak-balik dasarnya kita tidak ganti suka gubernur. ganti, berarti kita bola balik. Iya. Tahu kepala otak kau mau ganti-ganti, alah, nggak bisa terima. Inilah ciri-ciri bisa, manusia yang serakah. Emang semudah itu. Itu kan udah konstitusi. Udah Makanya debat masalah ini Dan tadi malam rakyat. di room Wawa, itu ada dia punya moderator, mungkin orang dari sebelah, saya diturunin tadi malam. Karena saya udah debat panas sudah. Tapi saya tidak Memang kasar ngomong, justru mereka yang maki-maki, saya enggak. Tapi itulah mereka. memang nggak pakai anggaran, Bang, ganti-ganti wakil, ganti presiden. Memang tinggal metik di daun. Ini kita bukan bicara anggaran, Bang. Kita bicara konstitusi, Bang. Iya. Kan itu. Nah, Memang syarat-syarat untuk melengsarkan seorang presiden dan wakil presiden itu ada beberapa syarat, Bang. Melanggar konstitusi. Ya, melakukan cuman- satu pemberantasan. Mengatakan bahwa kami ini atas usul daripada masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ya pertanyaan kita, masyarakat yang mana? Masyarakat yang kalah kemarin kah? Saya masyarakat tapi saya tidak pernah diwakilkan sama kalian, kan begitu? Itu mantan jenderal udah Masyarakat yang makar mana, itu. kan begitu? Kita boleh bertahan sama mereka. Iya, Bang Idia. Ini udah Kan makar bahwa mereka. masyarakat Makanya kita, minta Pak Prabowo masyarakat tegas yang ini. 24% kah? Jangan Atau yang mentang 58%? mantan. Jangan mentang-mentang mantan jenderal. Kalau udah jadi rakyat, ya sama dengan kita aja, Bang. Ya sama, Bang. Sama. Jangan takut. Apalagi Memang umur hebatnya mereka itu apa, Bang? Apa hebatnya mereka? Yang kita sayangkan macam Trisno loh. Udah tua. udah istilahnya tinggal nikmatin hidup, cari Macam dia nggak pernah jadi wakil presiden aja. Waktu dia jadi wakil presiden apa yang dia buat? Apa yang dia Duduk buat? diam di tempat aja, nggak pernah aku tengok-tengok juga begini-begini. Banyak pula lagi satu orang tua itu. Itu yang kita sayangkan. jadi penasihat, jadi ngayomi rakyat, udah pensiun, nggak usah ikut keluar-keluar. Rata-rata umur kan udah di atas 60, ada yang ya sekitar itulah, Bang. Mana 60 udah 70-an lebih itu, Bang. Iya, mendekati Atau mau Allah. digantikan sama Trisno, Mas Bram, kawan-kawan. Mau digantikan sama Trisno ya? Iya, lubang semut udah deket aja masih mau bergerak, didorong aja roboh.
Ya kita Itu kecewa lah. mereka Pertanyaan mereka itu presidennya. mereka itu menentang undang-undang MK kemarin, keputusan MK itu undang-undang nomor 90 itu yang mereka tentang. Sekarang itu sudah berjalan loh. Itu dengan proses sudah berjalan, sudah selesai. Kok kenapa sekarang masih mau diributin lagi? Bilang saja kalian ketar-ketir melihat Gibran. Nanti kalau gimana nanti 10 tahun ke depan lagi nanti habis Prabowo jadi presiden 2 kali ini kan, Gibran dulunya nggak ikut mungkin ya, kemungkinan karena 2030 sekian Gibran maju presiden. Ketar-ketir mereka itu, makanya mereka mau matikan langkah. Dan saya rasa sampai kapanpun orang yang masih cinta sama Pak Jokowi itu tidak akan pernah terpisahkan. Iya bang. Fanatik Kurang kami itu enaknya nggak bakal gimana sih terpisahkan. bang? Kurang enaknya gimana? Udah pensiun, duduk manis, nikmatin uang rakyat. Masih aja bilang. Lima ni nak ada peniti tu. Awak tu dilema, tapi awak dapat. Sampai ke barang kecil. Terima kasih. Pak Prabowo dalam hal ini harus tegas. Usulan tuh yang jangan membuat satu kegaduhan. Ya. Walaupun mereka, ya kami kan cuma mengusulkan usulan kalian itu tak masuk akal. Ya. Maka kita minta di sini Pak Prabowo harus tegas. Ya, harus tegas Pak Prabowo di sini nih. Maaf bang, Boleh. itu mungkin ada golongan HTI, FPI juga bang. Gini Buta. Sudah jelas lah bang. Buktinya itu Habib Rizik ngajak perang, buat kegaduhan. Iya, golongan-golongan Mereka diam-diam aja. Kalau aku melihatnya gini bang, PDIP berani bersuara seperti itu, seakan-akan cari dukungan dari partai lain yang mau bergabung dengan aksi ini, supaya mengurangi pertahanan dari parlemen. Tujuannya kan ke sana. Jadi apapun tuntutan mereka bisa masuk ke parlemen kan gitu. Ini Mas Bram ya. Balik ke Undang-Undang Dasar 45 ini, mereka mau jadikan lagi sebelum zaman reformasi agar presiden itu dipilih melalui parlemen, Bang. Jadi kalau di parlemen Iya. udah mudah mereka untuk melakukan lobby-lobby. Ini si Polan. Mudah mengkondisikannya agar tujuan mereka ini tercapai. Makanya kalau kita Bukan kembali ke pemer- parlemen ya, kita ke sistem parlementer itu Iya. lebih hancur lagi, lebih hancur, ya, lebih hancur daripada yang sekarang kita sistem presidensial. Karena mereka sudah bisa baca Bang LR, mereka sudah bisa baca nih peta politik 2029 ini. Kalau untuk mereka ingin menjadi penguasa berat. Kenapa? Ya, Bang, itu ada narasi itu. terhadap Pak Prabowo Narasi Gibran ini. tambah semua itu bang. Nah, kecintaan mereka terhadap Pak Prabowo dan Gibran ini, kecintaan rakyat, ya, ini sudah luar biasa, apalagi terhadap Pak Jokowi. Dan jarang semenjak saya hidup di negara Republik Indonesia, umur saya sudah 60 tahun, belum pernah loh seorang mantan presiden sudah habis purna tugasnya, sudah habis masa jabatannya, senantiasa didatangi oleh rakyat. Ini baru kejadian. Jadi mereka sudah bisa baca-baca itu. Baca sekarang di peta politik. Ada aja. rakyat datang, ada orang Itunya sebenarnya itu. Maka mereka minta balik Undang-Undang Dasar 45 itu. Agar pemilihan presiden dibalikkan lagi ke dasar. Memang mereka ini irinya ketahuan sekali, berlebihan. Ketahuan kalian isi kepala tuh iri benar mereka ini. Ini bisa Penghuni neraka tuh memang. ngalih ke ini loh bang. Korupsi itu bisa juga bang ini. Ya bisa jadi. Bisa bang. Udah usah Kalian tahu nggak PT apa yang kemarin diambil oleh negara tuh? Kalian tahu nggak? PT Palma, tahu nggak? Ya, yang di Kalimantan Barat. Itu kalian tahu nggak? Banyak Iya. yang tertutup, PT Palma. banyak juga mantan yang orang besar yang punya di dalam. Makanya sakit hati mereka itu. Aduh. Iya, disita ke negara ya. Disita ke negara lahannya kan. Iyalah. Gimana nggak sita? Kalau nggak sesuai dengan prosedur hukum. Kalau politik mereka ini bang, politik apa aku bilang politik yang mereka pakai sekarang nih 8 petisi itu, ya, itu politik apa kata orang itu? Politik kedai kopinya itu.
Mudah kali terbaca loh. Udah mudah kita baca arah politik mereka itu sudah tahu. Kalau PDIP ya senang aja. Jangan juga mereka juga ada di belakang ini semua. Itulah gue bilang tadi, menikmati juga gitu. Kita ini kan tanggal 7 Mei kan udah deket Bang. Kita utamakan itu dulu Bang. Iya, itu target kita Bang, tanggal 7 Mei. Iya, itu utamain itu dulu, baru yang lain. Satu-satu. Kalau langsung begitu susah Bang. Jangan takut. Kita juga lebih banyak dan lebih kuat. Ngapain kita takut orang yang sedikit yang kalah? Kita lebih banyak, lebih kuat. Ya, cuman kita masih istilahnya tidak mau melakukan hal-hal yang seperti mereka. Kalau kita juga bergerak semua, ya, dan ini bukan main-main, hancur mereka itu kita buat. Betul, saya katakan ini, hancur mereka. Sampai ke akar-akarnya itu. Sekali aja gerakan tidak bilang turun ke lapangan, pendukung Pak Prabowo saya rasa tak sempat satu malam. Tak sempat satu malam. Berkumpul semuanya itu. Itu Tapi ada tujuan kita kan bukan itu. Kita kan tidak mau antara rakyat dan rakyat ini diadu oleh mereka. Ini makanya saya bilang ini tuntutan para purnawirawan TNI ini udah makar ini. Mereka orang ngerti kok, orang tahu konstitusi kok, orang yang ngerti undang-undang kok. Makanya presiden harus mengeluarkan segala sesuatu yang mengancam negara langsung ditangkap saja. Iya. Langsung dipenjarakan itu. Tidak ada itu. Ya, Karena sifatnya darurat sudah.